Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, mengapa semua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu dipanggil Allah lebih dahulu? Apakah itu ujian atau justru rahasia besar di balik takdir kenabian? Inilah kisah yang begitu menyentuh, perjalanan darah suci keluarga Rasulullah yang penuh pelajaran dan isyarat dari Allah. Kita akan menyelami hikmah-hikmah besar di balik setiap kehilangan, setiap air mata, dan setiap sabar yang dijalani oleh manusia termulia di muka bumi. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang suci, dan kepada para sahabatnya yang setia. Jadikanlah kisah ini menambah cinta kami kepada beliau, menguatkan iman kami, dan menumbuhkan rasa syukur atas setiap ujian yang kau titipkan. Sahabat baca cerita, jangan lewatkan satu detik pun dari kisah ini, karena di balik wafatnya anak-anak Nabi tersembunyi hikmah yang membuat hati bergetar dan iman bertambah kuat. Simak kisah ini sampai akhir agar kita tahu bahwa setiap takdir sekecil apapun menyimpan kasih sayang Allah yang tidak pernah putus. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Jejak anak-anak Nabi dalam sejarah. Di balik sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah terakhir, ada sisi kehidupan yang sering terlewat dari perhatian banyak orang, yaitu beliau adalah seorang ayah. Tidak hanya seorang pemimpin umat, bukan sekedar panglima perang, dan bukan sekedar pembawa wahyu. Di dalam rumahnya, Rasulullah hidup seperti manusia biasa yang merasakan suka dan duka dalam mendidik anak-anaknya. Dan disinilah perjalanan sejarah anak-anak beliau menjadi bagian tidak terpisahkan dari kisah besar kenabian. Imam An-Nawawi rahimahullah mencatat dengan jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. 6 dari mereka lahir dari pernikahan dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sementara seorang anak laki-laki lahir dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak wanita dari Mesir yang dihadiahkan kepada Rasulullah oleh penguasa Koptik Muqawqis. Semua anak beliau wafat ketika Rasulullah masih hidup, kecuali putri bungsu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau wafat hanya beberapa bulan setelah ayahnya meninggal dunia. Fakta ini sering tidak banyak dikenal, padahal riwayat-riwayatnya sangat jelas tercatat dalam kitab-kitab sirah terpercaya. Para sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hajar Al-Asqalani, hingga Imam Nawawi menyebutkan bahwa anak-anak Nabi adalah bagian penting dari perjalanan dakwah beliau. Sebab kehidupan pribadi Nabi kerap menjadi bahan ejekan, serangan, bahkan propaganda dari musyrik Quraisy, terutama ketika putra-putra beliau meninggal di usia kecil. Orang-orang Quraisy dengan congkak menuduh Nabi sebagai seorang yang abtar, yakni terputus keturunannya. Tuduhan itu tidak hanya menghina secara pribadi, tetapi juga berusaha merendahkan risalah yang beliau bawa. Riwayat-riwayat sahih mencatat bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi bersama Sayyidah Khadijah yang penuh kesabaran. Dari pernikahan itulah lahir putra sulung yaitu Sayyid Al-Qasim. Lalu menyusul anak-anak lain yang kelak akan kita bahas dalam alur masing-masing episode. Namun dalam pembukaan ini penting digarisbawahi bahwa semua anak beliau benar-benar tercatat secara kronologis dan memiliki peran dalam perjalanan sejarah Islam. Sejarawan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menegaskan, Nabi adalah sosok yang sangat penyayang terhadap keluarganya. Ketika berbicara tentang anak-anaknya, beliau menampakkan kasih sayang yang lembut, namun juga tetap tegas dalam menjaga agama. Ini menunjukkan bahwa sirah anak-anak Nabi tidak bisa dipisahkan dari misi kerasulan. Satu hal yang jarang diketahui adalah
bahwa kelahiran dan wafatnya anak-anak Nabi berlangsung dalam rentang waktu yang sangat terkait dengan peristiwa besar dakwah. Ada yang lahir sebelum wahyu turun, ada yang lahir setelah beliau diangkat menjadi rasul, ada pula yang wafat berdekatan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Misalnya, wafatnya putra terakhir beliau, Sayyid Ibrahim, bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari di Madinah. Semua ini terekam dalam riwayat sahih yang dijaga oleh para ulama hadis. Konteks sosial juga tidak bisa diabaikan. Di tengah masyarakat Arab jahiliyah, keberadaan anak laki-laki dianggap simbol kehormatan dan kelanjutan garis keturunan. Sedangkan wafatnya anak-anak Nabi justru dijadikan bahan cemoohan oleh musuh-musuh Islam. Namun pada saat yang sama, justru dari jalur putri beliau, Sayyidah Fatimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan keturunan Nabi hingga hari ini. Fakta ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang Ahlul Bait. Pembukaan ini perlu menegaskan pula tentang sumber-sumber yang sahih. Kita tidak sedang mengangkat kisah fiksi atau dongeng, melainkan catatan sejarah yang didasarkan pada riwayat hadis yang terjaga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Tahzib Al-Asma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 anak dengan rincian jelas siapa saja nama dan ibunya. Ini berbeda dengan beberapa riwayat lemah yang terkadang menambahkan atau mengurangi jumlah anak beliau. Disinilah pentingnya merujuk pada sumber yang diakui oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dari sisi kronologi, jejak anak-anak Rasulullah dapat diurutkan. Pertama, Sayyid Al-Qasim, kedua Sayyid Abdullah, lalu Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Fatimah, dan terakhir Sayyid Ibrahim. Dengan urutan ini, kita bisa menelusuri bagaimana perjalanan keluarga Nabi berjalan seiring dengan perjalanan dakwah Islam dari Mekah hingga Madinah. Sayyid Al-Qasim bin Rasulullah. Nama pertama yang tercatat dalam sejarah keluarga Rasulullah adalah Sayyid Al-Qasim bin Muhammad. Dialah putra sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kelahiran Sayyid Al-Qasim terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu. Pada masa beliau masih dikenal di Mekah sebagai seorang pedagang terpercaya yang digelari Al-Amin. Dengan kelahiran Sayyid Al-Qasim, Rasulullah mendapatkan panggilan kunyah yaitu Abu Al-Qasim yang melekat pada beliau sepanjang hayat. Riwayat tentang Sayyid Al-Qasim disebutkan oleh para ulama sirah, di antaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Beliau menegaskan bahwa Sayyid Al-Qasim adalah anak pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur inilah panggilan Abu Al-Qasim muncul, sebuah kunyah yang menjadi kehormatan di kalangan bangsa Arab. Dalam budaya Arab, panggilan kunyah adalah simbol kedewasaan dan kehormatan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya setelah kelahiran putra pertamanya ini. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sayyid Al-Qasim hanya hidup sebentar. Dalam catatan Ibnu Sa'ad di Tabaqat Al-Kubra disebutkan bahwa Sayyid Al-Qasim meninggal saat masih kecil. Ada yang menyebut di usianya yang kedua tahun. Tidak ada keterangan detail mengenai sakit atau sebab wafatnya. Hanya penegasan bahwa ajalnya datang saat beliau masih dalam masa kanak-kanak. Peristiwa ini terjadi di Mekah, jauh sebelum dakwah Islam dimulai secara terbuka. Kematian seorang anak di usia dini tentu mengguncang perasaan orang tua. Dan meskipun sirah tidak banyak merinci ekspresi kesedihan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah pada saat itu, namun fakta wafatnya Sayyid Al-Qasim menjadi bagian penting dari sejarah keluarga Nabi. Kehilangan putra pertama di awal pernikahan adalah sebuah ujian besar. Tapi dari sisi kronologi, wafatnya Sayyid Qasim terjadi di masa ketika masyarakat Quraisy masih menghormati Rasulullah sebagai pedagang yang jujur dan belum menentangnya sebagai seorang nabi. Sayyid Qasim tidak meninggalkan jejak panjang dalam kehidupan masyarakat Arab karena usianya singkat. Namun peran namanya tetap besar.
Karena dari beliaulah Rasulullah mendapatkan kunyah Abu Al-Qasim. Hal ini bahkan sampai menjadi perhatian dalam hadis sahih. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Namailah dengan namaku, tetapi jangan memakai kunyahku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kunyah Abu Al-Qasim secara khusus adalah peninggalan Rasulullah yang disandarkan kepada putra sulungnya. Sejarawan Islam menekankan bahwa Sayyid Qasim adalah simbol dari awal kehidupan rumah tangga Nabi bersama Sayyidah Khadijah. Dari sinilah dimulai perjalanan sebagai seorang ayah. Meski usianya singkat, nama Sayyid Qasim tetap terjaga dalam catatan ulama hadis dan sirah. Bahkan di kalangan perawi, penegasan bahwa Nabi dipanggil Abu Al-Qasim karena anak pertamanya adalah Al-Qasim menjadi bukti kuat untuk autentikan riwayat tentang keluarganya. Saksi dari riwayat-riwayat ini adalah para sahabat dan ahli sejarah awal Islam yang meriwayatkan langsung dari keluarga Nabi. Ibnu Ishaq, perawi sirah awal, menyebutkan dalam sirah Ibnu Ishaq bahwa Sayyid Qasim wafat dalam usia kecil dan tidak sempat menyaksikan ayahnya diangkat menjadi rasul. Ini menegaskan kronologi: lahir sebelum kenabian, wafat sebelum wahyu pertama turun di Gua Hiro. Periode singkat kehidupan Sayyid Qasim menandai sebuah fase dalam keluarga Nabi. Fase di mana beliau mulai menjalani kehidupan sebagai ayah, merasakan kasih sayang seorang ayah terhadap anak, sekaligus merasakan pahitnya kehilangan anak pertama. Dari catatan inilah kita memahami bahwa Sayyid Qasim bin Muhammad, meskipun hidupnya hanya sebentar, adalah bagian pertama dari sejarah panjang anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Abdullah bin Rasulullah. Di balik kehidupan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sosok anak laki-laki yang sering terlupakan dalam narasi sejarah, yaitu Sayyid Abdullah bin Muhammad. Dialah anak Rasulullah dari pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyid Abdullah lahir di Mekah setelah kakaknya Sayyid Al-Qasim. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Sayyid Abdullah juga dikenal dengan beberapa julukan, di antaranya At-Thayyib dan At-Thahir. Nama-nama ini melekat karena keyakinan kaum muslimin saat itu bahwa anak-anak Rasulullah lahir dalam keadaan bersih, suci, dan jauh dari kotoran kesyirikan jahiliyah. Kelahiran Sayyid Abdullah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, masyarakat Arab sangat memandang tinggi keberadaan anak laki-laki. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan, penjaga nama keluarga, serta penguat posisi seorang ayah di tengah masyarakat. Kehadiran Sayyid Abdullah seakan menjadi pengokoh kebahagiaan rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Apalagi setelah sebelumnya Allah menganugerahkan Sayyid Al-Qasim. Kini rumah kecil itu ramai oleh suara dua putra yang lahir dari pernikahan penuh berkah tersebut. Namun, perjalanan hidup Sayyid Abdullah ternyata sangat singkat. Riwayat yang lebih kuat menjelaskan bahwa Sayyid Abdullah wafat masih kecil sebelum mencapai usia balik. Para ulama sejarah berbeda pendapat mengenai kapan tepatnya beliau wafat. Ada yang menyebutkan beliau wafat sebelum masa kenabian, sementara sebagian lain menyebutkan wafatnya Sayyid Abdullah terjadi setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, tetapi di periode awal dakwah. Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya mengisyaratkan bahwa Sayyid Abdullah meninggal di usia kanak-kanak tanpa meninggalkan keturunan. Kematian Sayyid Abdullah tentu saja menjadi pukulan besar bagi Rasulullah. Kehilangan seorang anak adalah ujian yang sangat berat. Terlebih lagi, masyarakat Quraisy pada waktu itu menjadikan wafatnya anak laki-laki beliau sebagai bahan ejekan. Orang-orang musyrik Mekah yang selalu mencari kesempatan untuk melemahkan Rasulullah berkata dengan sinis, "Muhammad sudah terputus keturunannya. Tidak ada anak laki-laki yang akan melanjutkan garis keturunannya." Ucapan ini menggema di tengah masyarakat, menjadi bentuk penghinaan yang sangat menyakitkan.
Salah seorang yang paling keras menghina Rasulullah adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ia berkata bahwa Rasulullah adalah seorang abtar, yaitu terputus, tidak memiliki penerus. Kata abtar dalam tradisi Arab kala itu merupakan celaan besar, karena menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki keturunan anak laki-laki yang bisa menjaga nama dan garis keluarga. Bagi kaum Quraisy itu adalah bentuk aib yang besar. Namun, hinaan itu justru semakin menyingkap bagaimana kerasnya perlawanan mereka terhadap Rasulullah, bahkan dengan memanfaatkan musibah pribadi yang menimpa beliau. Riwayat-riwayat menyebutkan turunnya surat Al-Kautsar memiliki keterkaitan dengan peristiwa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan Rasulullah dengan firman-Nya bahwa musuh-musuh yang menghina beliaulah yang sebenarnya akan terputus, sementara Allah menganugerahkan kepada Nabi sebuah karunia besar. Disinilah wafatnya Sayyid Abdullah memiliki kaitan langsung dengan wahyu Al-Quran yang memperlihatkan bagaimana Allah sendiri membela Rasulullah di tengah duka mendalam akibat kehilangan anak laki-laki. Para ahli sejarah mencatat bahwa Sayyid Abdullah dimakamkan di Mekah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan secara rinci mengenai usia tepatnya, tetapi semua sepakat beliau masih kecil ketika meninggal. Kisah wafatnya Sayyid Abdullah ini sering disandingkan dengan kisah wafatnya Sayyid Al-Qasim, karena keduanya sama-sama wafat di usia belia dan sama-sama menjadi sasaran ejekan orang-orang musyrik Quraisy. Namun, Sayyid Abdullah lebih banyak dikenal karena hinaan kaum Quraisy itu kemudian dijawab langsung oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jalur riwayat sahabat dan ulama sejarah jelas tergambar bagaimana ujian berat menimpa Rasulullah melalui wafatnya Sayyid Abdullah. Tidak hanya rasa kehilangan sebagai seorang ayah, tetapi juga tekanan sosial, ejekan musuh, dan situasi yang menentang di awal dakwah Islam. Sayyid Abdullah bin Muhammad, meski hidupnya singkat, menjadi bagian penting dalam mosaik sejarah keluarga Rasulullah. Kehadirannya tercatat sebagai bagian dari perjalanan hidup Nabi yang penuh ujian, dan wafatnya menjadi salah satu momen yang meninggalkan jejak mendalam dalam kehidupan beliau. Sayyid Ibrahim bin Rasulullah. Di antara anak-anak Rasulullah, Sayyid Ibrahim bin Muhammad adalah yang paling akhir lahir. Beliau lahir dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, seorang budak perempuan yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir Al-Muqawqis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kelahirannya terjadi di Madinah, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi pemimpin umat dan panutan seluruh kaum muslimin. Maka suasana kelahiran Sayyid Ibrahim berbeda dengan anak-anak beliau sebelumnya yang lahir di Mekah, karena kali ini berada dalam fase dakwah Islam yang semakin kuat. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang dekat dengan keluarga Nabi, menjelaskan bahwa Rasulullah sangat bergembira dengan kelahiran Sayyid Ibrahim. Beliau menimang anak itu dan langsung memilih nama Ibrahim, nama seorang nabi besar, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Telah lahir untukku malam ini seorang anak, lalu aku menamainya dengan nama bapakku Ibrahim." Hadis riwayat Muslim. Sejak lahir, Sayyid Ibrahim mendapatkan perhatian besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, karena Rasulullah sibuk dengan urusan umat dan kepemimpinan, beliau mempercayakan pengasuhan Sayyid Ibrahim kepada seorang wanita dari kalangan Ansor. Wanita ini menyusui Sayyid Ibrahim dan merawatnya sebagaimana seorang ibu menyusui, merawat anak kandung. Meski begitu, Rasulullah sering mengunjungi Sayyid Ibrahim, menciumnya dan menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepadanya. Anas bin Malik meriwayatkan, kami bersama Rasulullah masuk ke rumah dan beliau mengambil Ibrahim lalu menciumnya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya seorang nabi dan pemimpin, tetapi juga seorang ayah penuh kelembutan terhadap anak-anaknya. Namun, perjalanan hidup Sayyid Ibrahim tidak panjang.
Riwayat-riwayat sahih menyebutkan bahwa beliau wafat dalam usia menyusu, sekitar 18 bulan. Kabar wafatnya Sayyid Ibrahim mengguncang hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik yang menjadi saksi langsung meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata ketika Sayyid Ibrahim menghembuskan nafas terakhir. Melihat hal itu, para sahabat bertanya, "Engkau pun menangis, wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya mata ini berlinang, hati ini bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya, wahai Ibrahim, kami benar-benar bersedih dengan perpisahan ini." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi saksi betapa kasih sayang beliau sebagai seorang ayah, sekaligus keteguhan beliau dalam menerima takdir Allah. Wafatnya Sayyid Ibrahim tidak berhenti pada kesedihan pribadi keluarga Rasulullah saja. Peristiwa ini bertepatan dengan sebuah fenomena alam yang mengejutkan masyarakat Madinah, yaitu gerhana matahari. Hari wafatnya Sayyid Ibrahim, matahari tertutup, langit meredup. Masyarakat kala itu sesuai dengan tradisi jahiliyah mengaitkan peristiwa alam dengan kematian seorang tokoh. Mereka mengatakan matahari gerhana karena wafatnya Ibrahim. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera meluruskan anggapan itu. Dalam khutbahnya beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah, dan salatlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan pernyataan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa fenomena alam tidak terkait dengan kehidupan atau kematian manusia, melainkan tanda kekuasaan Allah semata. Peristiwa wafatnya Sayyid Ibrahim pun menjadi momen penting bagi Rasulullah untuk mendidik umat, meluruskan keyakinan, dan menghapus sisa-sisa pemahaman jahiliyah. Jenazah kecil Sayyid Ibrahim kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Baqi, pemakaman utama kaum muslimin di Madinah. Rasulullah sendiri yang ikut mengurus pemakaman anaknya itu. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah masuk ke liang lahat Sayyid Ibrahim dan menimbunya dengan tangannya sendiri. Dengan wafatnya Sayyid Ibrahim, Rasulullah tidak lagi memiliki anak laki-laki yang hidup hingga dewasa. Semua anak laki-laki beliau wafat saat masih kecil. Hanya anak-anak perempuan beliau yang hidup lebih lama. Sebagian bahkan menyaksikan langsung perjuangan dakwah Nabi hingga akhir hayat beliau. Episode kehidupan Sayyid Ibrahim bin Muhammad bukan hanya mencatat kegembiraan atas kelahiran putra seorang Nabi, tetapi juga mengabadikan bagaimana Rasulullah menghadapi ujian kehilangan dengan sabar, serta bagaimana beliau meluruskan akidah umat melalui peristiwa besar yang terjadi bersamaan dengan wafatnya putranya. Riwayat-riwayat sahih yang mencatat detik-detik kehidupan Sayyid Ibrahim ini menjadi saksi otentik bagaimana kasih sayang, kesedihan, dan keteguhan Nabi terjalin dalam satu peristiwa yang singkat namun penuh makna dalam sejarah. Sayyidah Zainab binti Rasulullah. Di antara anak-anak Rasulullah, Sayyidah Zainab adalah yang paling sulung. Beliau lahir dari pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, jauh sebelum turunnya wahyu kenabian. Kelahiran Sayyidah Zainab menjadi awal dari sebuah generasi keluarga Rasulullah. Sebagai putri pertama, Sayyidah Zainab tumbuh di rumah yang penuh kasih sayang, di bawah asuhan kedua orang tua yang saat itu dikenal sebagai keluarga yang terhormat di tengah masyarakat Quraisy. Sayyidah Zainab dibesarkan dalam suasana Mekah yang masih berada di bawah bayang-bayang jahiliyah. Namun, karena pengaruh kuat dari kedua orang tuanya, terutama Sayyidah Khadijah yang sangat dikenal dengan keteguhan akhlak, beliau tumbuh dengan sifat yang tenang, berakal, dan menjaga kehormatan. Ketika beranjak remaja, Sayyidah Zainab dinikahkan dengan Abul As bin Ar-Rabi, seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdi Syam. Abul As adalah keponakan Sayyidah Khadijah dari jalur ibu, sehingga pernikahan ini memperkuat hubungan kekerabatan
antara dua keluarga yang terhormat. Pernikahan Sayyidah Zainab dengan Abul As berlangsung sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Mereka dikaruniai dua orang anak, seorang putra bernama Ali yang meninggal dunia saat masih kecil, dan seorang putri bernama Umamah yang kelak memiliki peran penting dalam keluarga Rasulullah. Hubungan rumah tangga Sayyidah Zainab dengan Abul As berjalan baik, sampai kemudian datang fase besar dalam sejarah, yaitu diutusnya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Sayyidah Zainab sudah berstatus istri. Beliau menyaksikan dari dekat perubahan besar dalam kehidupan ayahnya. Sejak saat itu, rumah tangga Sayyidah Zainab pun tidak lagi sama. Keimanan yang beliau peluk membuatnya berada dalam posisi sulit. Sebagai putri Nabi, beliau tentu menerima risalah Islam dengan penuh keyakinan. Namun suaminya Abul As tetap berada dalam kekafiran. Inilah yang kemudian membawa perjalanan rumah tangga mereka penuh ujian. Ketika kaum Quraisy memusuhi dakwah Rasulullah, Abul As tetap menjaga sikap hormat kepada mertuanya. Beliau tidak mencaci, tidak menzalimi, namun juga tidak mengikuti agama Islam. Keadaan semakin memanas ketika perang Badar pecah. Abul As termasuk di antara pasukan Quraisy yang berangkat menghadapi kaum muslimin. Dalam peperangan itu, beliau tertawan oleh kaum muslimin. Berita penawanan Abul As sampai ke telinga Sayyidah Zainab di Mekah. Dengan penuh kesedihan, beliau mengirimkan tebusan untuk membebaskan suaminya. Riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa di antara barang yang dikirim oleh Sayyidah Zainab sebagai tebusan adalah sebuah kalung. Kalung itu merupakan peninggalan dari ibunya, Sayyidah Khadijah, yang pernah diberikan kepada Sayyidah Zainab sebagai hadiah pernikahan. Ketika Rasulullah melihat kalung itu di tangan para sahabat, beliau langsung teringat Sayyidah Khadijah. Rasa haru menyelimuti wajah beliau. Rasulullah memohon kepada para sahabat agar mereka bersedia mengembalikan kalung itu kepada Sayyidah Zainab dan melepaskan Abul As tanpa menuntut tebusan. Para sahabat tentu saja menyetujui permintaan Rasulullah SAW. Dengan itu, Abul As dibebaskan dan kalung peninggalan Sayyidah Khadijah dikembalikan kepada Sayyidah Zainab. Namun, kebebasan Abul As tidak berarti berakhirnya ujian rumah tangga mereka. Rasulullah SAW mensyaratkan agar Abul As mengizinkan Sayyidah Zainab untuk hijrah ke Madinah. Abul As menyetujui hal itu. Maka Sayyidah Zainab pun bersiap meninggalkan Mekah untuk menyusul ayahnya di Madinah. Perjalanan hijrah Sayyidah Zainab tidak berjalan mulus. Ketika beliau dalam perjalanan, sekelompok orang Quraisy menghadangnya. Di antara mereka adalah Habbar bin Al-Aswad yang dengan kasar melukai unta tunggangan Sayyidah Zainab. Beliau terjatuh, tubuhnya terluka, bahkan mengalami keguguran. Luka itu membekas seumur hidupnya. Meski begitu, akhirnya Sayyidah Zainab berhasil tiba di Madinah. Sementara itu Abul As tetap berada di Mekah, hidup dalam kekafiran, hingga beberapa tahun kemudian. Peristiwa besar terjadi ketika Abul As dalam sebuah perjalanan dagang, kafilahnya dicegat oleh kaum muslimin. Beliau sendiri berhasil lolos dan melarikan diri ke Madinah. Malam itu, beliau meminta perlindungan kepada Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab pun memberikan jaminan perlindungan kepadanya di hadapan kaum muslimin. Rasulullah SAW menghormati keputusan putrinya itu. Sementara itu, Abul As dikembalikan ke Mekah. Namun kali ini dengan perjanjian. Beliau harus mengembalikan harta-harta kaum muslimin yang ditahan di Mekah. Benar saja, Abul As menepati janjinya. Beliau mengembalikan seluruh amanah harta milik kaum muslimin kepada pemiliknya di Mekah, lalu secara terbuka menyatakan keislamannya. Setelah itu, beliau kembali ke Madinah dan rumah tangganya dengan Sayyidah Zainab disatukan kembali. Riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengulang akad nikah mereka, karena pernikahan mereka tetap dianggap sah setelah keduanya berada dalam satu agama. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sayyidah Zainab wafat tidak lama setelah bersatu kembali dengan suaminya. Sebagian riwayat mengaitkan wafatnya dengan luka lama yang beliau derita saat hijrah dari Mekah.
ketika unta tunggangannya dijatuhkan oleh seorang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pemakaman putrinya itu dengan penuh kesedihan. Beliau masuk ke liang lahat Sayyidah Zainab dan turut menurunkan jenazahnya dengan tangannya sendiri. Demikianlah perjalanan Sayyidah Zainab binti Muhammad, putri sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari lahir di Mekah, menikah, menghadapi ujian iman, terpisah dari suami karena perbedaan agama, hingga akhirnya bersatu kembali dalam Islam, lalu wafat dalam keadaan beriman. Riwayat-riwayat sahih yang menuturkan kisah Sayyidah Zainab menjadi bagian penting dalam catatan sejarah keluarga Rasulullah, memperlihatkan betapa kehidupan putri-putri beliau penuh dengan ujian yang nyata. Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah binti Rasulullah adalah salah satu putri Rasulullah dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau lahir di Mekah sebelum datangnya risalah kenabian. Sebagai putri kedua setelah Sayyidah Zainab, masa kecil Sayyidah Ruqayyah dijalani dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kehormatan, jauh dari kebiasaan jahiliyah yang melingkupi masyarakat Quraisy pada waktu itu. Dalam catatan sejarah, pernikahan Sayyidah Ruqayyah menjadi salah satu episode penting. Pada awalnya, Quraisy menjodohkan Sayyidah Ruqayyah dengan Utbah bin Abu Lahab. Namun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan mulai menyeru manusia kepada Islam, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menentang keras dakwah beliau. Sebagai bentuk pemusuhan, Abu Lahab memaksa anaknya untuk menceraikan Sayyidah Ruqayyah. Dengan itu, ikatan pertunangan pun putus, meninggalkan Sayyidah Ruqayyah dalam keadaan kembali sendiri. Tidak lama kemudian, Allah menggantikan dengan jodoh yang jauh lebih mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Sayyidah Ruqayyah dengan salah satu sahabat yang kelak menjadi khalifah, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman dikenal sebagai pemuda Quraisy yang kaya, berakhlak mulia, dan lembut hati. Pernikahan ini menjadi tonggak awal rumah tangga yang akan melewati berbagai ujian berat. Ketika kaum Quraisy semakin menekan dakwah Islam hingga membuat kehidupan kaum muslimin di Mekah semakin sempit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Di antara yang ikut serta dalam hijrah pertama itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidah Ruqayyah. Rasulullah bahkan menyebut pasangan ini sebagai orang pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Nabi Lut dan keluarganya. Di Habasyah, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidina Utsman membangun rumah tangga yang sederhana namun penuh kesabaran. Dari pernikahan itu lahir seorang putra bernama Abdullah. Kebahagiaan itu menambah keteguhan keduanya dalam menanggung rindu jauh dari tanah air. Mereka tinggal di Habasyah beberapa waktu, kemudian kembali ke Mekah, dan setelah itu ikut hijrah besar-besaran menuju Madinah. Di Madinah, keluarga kecil ini kembali menghadapi ujian. Putra mereka Abdullah bin Utsman meninggal dunia pada usia sekitar 6 tahun. Kehilangan anak tunggal tentu meninggalkan duka mendalam bagi Sayyidah Ruqayyah. Meski begitu, beliau tetap mendampingi suaminya dengan kesabaran. Tidak lama berselang, ujian berikutnya menimpa. Ketika kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar pada tahun kedua Hijriah, Sayyidah Ruqayyah jatuh sakit. Riwayat menyebutkan bahwa beliau menderita sakit demam tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi putrinya, meminta Sayyidina Utsman agar tetap tinggal di Madinah untuk merawat istrinya dan tidak ikut berangkat ke medan perang. Para sahabat pun menerima alasan itu, dan Sayyidina Utsman pun setia menjaga Sayyidah Ruqayyah yang terbaring lemah. Hari-hari terakhir Sayyidah Ruqayyah dilalui dalam kondisi sakit berat. Beberapa riwayat menceritakan bahwa beliau akhirnya wafat di Madinah, tepat pada hari ketika kabar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar sampai di kota. Zaid bin Haritsah datang membawa berita kemenangan. Sementara pada saat yang sama, keluarga Rasulullah sedang diliputi kesedihan karena kehilangan Sayyidah Ruqayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir dalam pemakaman Sayyidah Ruqayyah karena beliau sedang berada di Badar bersama pasukan.
Namun, beliau tetap merasakan duka mendalam. Sayyidina Utsman sendiri yang mengurus pemakaman istrinya. Sayyidah Ruqayyah dimakamkan di Baqi, pemakaman kaum muslimin di Madinah. Dengan wafatnya Sayyidah Ruqayyah, perjalanan hidup salah satu putri Rasulullah berakhir di usia yang masih muda. Beliau meninggalkan jejak sebagai istri yang sabar, putri yang taat, dan seorang muslimah yang turut merasakan pahitnya hijrah demi menjaga agama Allah. Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulullah. Di antara putri-putri Rasulullah, Sayyidah Ummu Kulsum memiliki jalan hidup yang berbeda dari saudari-saudarinya. Beliau lahir dari pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di Mekah sebelum diutusnya Nabi sebagai Rasul. Sayyidah Ummu Kulsum tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terhormat bersama saudari-saudarinya Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Fatimah. Masa kecilnya dijalani dalam suasana rumah yang penuh kasih sayang, hingga datang masa dakwah Islam yang mengubah jalan hidup mereka semua. Sayyidah Ummu Kulsum awalnya dijodohkan oleh keluarganya dengan Utaibah bin Abu Lahab, sebagaimana Sayyidah Ruqayyah dijodohkan dengan saudaranya Utbah. Namun, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan mulai menyeru kaum Quraisy kepada Islam, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil memutuskan hubungan itu. Dengan penuh permusuhan, Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya untuk menceraikan putri-putri Rasulullah. Maka Sayyidah Ummu Kulsum pun kembali ke rumah ayahnya dalam keadaan belum sempat membangun rumah tangga. Ujian itu dilalui oleh Sayyidah Ummu Kulsum dengan sabar. Beliau tetap berada di sisi ayahnya, menyaksikan bagaimana dakwah Islam ditegakkan di tengah tekanan kaum Quraisy. Setelah beberapa waktu, ujian berikutnya datang. Kakaknya, Sayyidah Ruqayyah, wafat di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Bersamaan dengan kabar kemenangan kaum muslimin di Perang Badar, kepergian Sayyidah Ruqayyah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Rasulullah, termasuk Sayyidah Ummu Kulsum. Tidak lama setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Sayyidah Ummu Kulsum dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan demikian, Sayyidina Utsman menjadi satu-satunya sahabat yang menikah dengan dua putri Rasulullah secara bergantian. Karena itu, beliau digelari Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya. Gelar ini melekat sepanjang sejarah, menunjukkan kemuliaan kedudukannya di sisi keluarga Rasulullah. Pernikahan Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ummu Kulsum berlangsung di Madinah. Keduanya hidup bersama dalam suasana dakwah yang semakin berkembang. Saat itu, kaum muslimin menghadapi serangkaian peperangan melawan musyrikin Quraisy dan ancaman dari berbagai arah. Sayyidina Utsman sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi terlibat dalam urusan kaum muslimin. Sementara Sayyidah Ummu Kulsum mendampingi sebagai seorang istri yang setia. Berbeda dengan Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum tidak dikaruniai anak dari pernikahannya dengan Sayyidina Utsman. Meskipun begitu, keduanya tetap menjalani rumah tangga dengan penuh keteguhan. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita menggambarkan Sayyidah Ummu Kulsum sebagai wanita yang menjaga kehormatan, sederhana, dan dekat dengan keluarga Rasulullah. Tahun-tahun berikutnya dilalui dengan berbagai peristiwa besar. Kaum muslimin menghadapi perang Uhud, perang Khandaq, hingga Fatu Mekah. Sayyidina Utsman sebagai suami tentu terlibat dalam berbagai peristiwa itu. Sementara Sayyidah Ummu Kulsum tetap berada di Madinah. Kehidupannya lebih banyak tercatat sebagai bagian dari keluarga Rasulullah yang menyaksikan langsung bagaimana Islam berkembang pesat di Jazirah Arab. Hingga akhirnya ajal menjemput Sayyidah Ummu Kulsum. Beliau wafat pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah di Madinah. Saat itu, usia Rasulullah sudah mendekati akhir masa dakwahnya. Kematian Sayyidah Ummu Kulsum kembali membawa kesedihan mendalam bagi keluarga Rasulullah. Rasulullah sendiri turun ke liang lahat putrinya, sebagaimana beliau lakukan kepada putri-putrinya yang lain. Sayyidah Ummu Kulsum dimakamkan di pemakaman Baqi, bersebelahan dengan kakaknya Sayyidah Ruqayyah. Dengan wafatnya Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidina Utsman bin Affan kembali kehilangan seorang istri dari keluarga Rasulullah,
setelah sebelumnya ditinggal oleh Sayyidah Ruqayyah. Catatan sejarah tentang Sayyidah Ummu Kulsum memang tidak sebanyak yang kita dapati dari Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, atau Sayyidah Fatimah. Namun perannya tetap tercatat jelas. Beliau adalah bagian dari keluarga Rasulullah, saksi hidup perkembangan Islam di Madinah, istri sahabat besar yang kelak menjadi khalifah, dan putri yang dimakamkan dengan penuh penghormatan di Baqi. Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Di antara seluruh putri Rasulullah, nama Sayyidah Fatimah binti Rasulullah selalu menempati posisi istimewa. Beliau bukan sekedar anak bungsu, melainkan juga yang paling lama membersamai ayahandanya hingga akhir hayat beliau. Dari Sayyidah Fatimah inilah pula terjaga kelanjutan keturunan Nabi yang terus berlanjut melalui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Perjalanan hidup Sayyidah Fatimah adalah kisah yang serat peristiwa. Mulai dari masa kecilnya di Mekah, masa-masa penuh tekanan dakwah Islam, pernikahannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hingga hari wafatnya yang penuh dengan kesaksian agung. Sejarah mencatat, Sayyidah Fatimah lahir di Mekah sekitar 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Artinya, beliau tumbuh di tengah keluarga yang masih menjalani kehidupan normal sebelum badai perlawanan Quraisy terhadap dakwah Islam datang. Namun, masa kecilnya tidak bertahan lama dalam ketenangan. Begitu Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, keadaan berubah drastis. Keluarga Nabi termasuk Sayyidah Fatimah yang masih belia harus menyaksikan langsung tekanan, hinaan, dan serangan kaum musyrikin. Riwayat yang tercatat menggambarkan salah satu momen ketika Sayyidah Fatimah kecil menunjukkan keberaniannya. Suatu hari, Rasulullah tengah sholat di dekat Ka'bah. Tiba-tiba, Uqbah bin Abu Mu'aid meletakkan isi perut unta di punggung beliau saat sujud. Orang-orang Quraisy tertawa, mengejek, dan tidak ada yang berani menolong. Sayyidah Fatimah kecil dengan langkah berani datang menghampiri dan membersihkan kotoran dari punggung ayahandanya. Inilah potret awal ketangguhan Sayyidah Fatimah yang sudah terbentuk sejak usia muda. Seiring bertambahnya usia, Sayyidah Fatimah menyaksikan hijrah kaum muslimin ke Madinah. Beliau sendiri termasuk yang berhijrah. Di kota inilah fase baru kehidupannya dimulai. Rasulullah menikahkannya dengan sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun kedua Hijriyah setelah Perang Badar. Riwayat menyebutkan Sayyidina Ali saat itu tidak memiliki banyak harta. Mahar yang beliau serahkan berupa baju besi yang dimilikinya. Pernikahan ini bukan sekedar ikatan keluarga, melainkan juga pertemuan dua sosok agung yang kelak menjadi teladan bagi umat Islam. Dalam rumah tangga mereka, Sayyidah Fatimah menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan. Beliau bekerja keras menggiling gandum hingga tangannya kasar, mengangkat air hingga bahunya terluka. Suatu ketika, Sayyidina Ali mengusulkan agar Sayyidah Fatimah meminta seorang pembantu kepada Rasulullah. Namun, ketika Sayyidah Fatimah menyampaikan keinginan itu, Rasulullah justru memberi nasihat. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Jika engkau hendak tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Sejak saat itu, bacaan zikir sebelum tidur menjadi warisan agung dari peristiwa sederhana dalam rumah tangga Sayyidah Fatimah. Dari pernikahan inilah lahirlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terkenal adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menjadi penghulu pemuda surga. Selain itu, ada juga Zainab dan Ummu Kulsum. Melalui anak-anak inilah keturunan Nabi terus berlanjut hingga hari ini. Sayyidah Fatimah menjalankan perannya sebagai ibu dengan penuh kesabaran di tengah perjuangan Islam yang terus berlangsung. Perjalanan Sayyidah Fatimah juga diwarnai dengan ujian berat. Beliau kehilangan ibunya, Sayyidah Khadijah, pada usia muda, dan ujian terbesar datang menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Sahih menyebutkan bahwa ketika Rasulullah jatuh sakit menjelang akhir hayat, Sayyidah Fatimah sering berada di sisi beliau. Dalam momen itu terjadi percakapan yang masyhur. Rasulullah berbisik 2 kali kepada putrinya. Pertama, Sayyidah Fatimah menangis. Kedua, beliau tersenyum.
Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Fatimah menjelaskan, bisikan pertama adalah kabar bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan wafat, dan itulah yang membuatnya menangis. Bisikan kedua adalah kabar bahwa beliau akan menjadi orang pertama dari keluarga yang menyusul beliau, dan hal itu membuatnya tersenyum. Benar saja, tidak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidah Fatimah jatuh sakit. Riwayat menyebutkan beliau meninggal dunia 6 bulan setelah ayahandanya, tepatnya pada malam Selasa tanggal 13 Ramadan tahun ke-11 Hijriah, dalam usianya sekitar 29 tahun. Saat wafat, beliau dimandikan oleh Asma binti Umais dengan izin suaminya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah juga disebutkan sebagai wanita pertama dari keluarga Nabi yang dimakamkan di malam hari, sebagaimana riwayat yang datang dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Lokasi tepatnya tidak diketahui secara pasti karena makamnya tidak ditandai dengan tanda khusus. Namun para ulama sepakat bahwa beliau dimakamkan di kawasan Baqi bersama banyak sahabat dan keluarga Nabi lainnya. Dari Sayyidah Fatimah inilah keturunan Rasulullah terus terjaga melalui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu-cucu yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Hikmah besar dari kisah ini. Setiap perjalanan hidup putra-putri Rasulullah menyisakan pelajaran yang begitu dalam. Mereka bukan sekedar anak dari manusia termulia, tetapi juga saksi nyata atas ujian keras, kasih sayang keluarga, dan tanda-tanda keagungan Allah. Ketika kita menelusuri nasib mereka, terlihat jelas bahwa Allah menyiapkan kisah-kisah ini bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga sebagai pesan abadi bagi umat Islam hingga hari ini. Salah satu hikmah besar yang terlihat jelas adalah bahwa kemuliaan nasab tidak menjamin seseorang bebas dari ujian. Anak-anak Rasulullah, baik yang laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang hidup dalam kemewahan atau bebas dari kesedihan. Sayyid Al-Qasim dan Sayyid Abdullah wafat di usia kecil. Sayyid Ibrahim pun tidak berumur panjang. Sementara putri-putri beliau hidup menghadapi cobaan demi cobaan hingga wafat mendahului atau tidak lama setelah ayah mereka. Seolah Allah menunjukkan bahwa kemuliaan di sisinya tidak diukur dari panjang usia atau banyaknya harta, melainkan dari iman, kesabaran, dan ketaatan. Riwayat-riwayat sahih juga menegaskan bahwa Rasulullah sendiri tidak luput dari rasa sedih yang mendalam saat kehilangan anak-anaknya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan ketika Sayyid Ibrahim putra beliau dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah meninggal dunia, Rasulullah menggendongnya, menciumnya, dan menangis. Beliau bersabda, "Sesungguhnya mata ini berlinang, hati ini bersedih, dan kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Sesungguhnya kami benar-benar berduka atas kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis ini menjadi saksi bahwa tangisan bukanlah tanda lemahnya iman, melainkan fitrah manusia yang tetap bisa berdiri dalam kerangka sabar dan ridho kepada Allah. Hikmah lain yang dapat ditarik adalah bagaimana Allah menjaga keturunan Rasulullah hanya melalui jalur Sayyidah Fatimah. Meski putra-putra Nabi wafat di usia kecil dan tidak meninggalkan keturunan, namun dari Sayyidah Fatimah lahirlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menjadi penerus garis keturunan beliau. Ini bukan kebetulan sejarah, melainkan bagian dari ketentuan Allah yang memastikan nasab Nabi tetap ada hingga akhir zaman. Hal ini juga memperlihatkan keutamaan Sayyidah Fatimah sebagai satu-satunya putri yang masih hidup setelah wafatnya Rasulullah dan menjadi poros dari kelanjutan keluarga Nabi. Di sisi lain, para putri Nabi juga memberikan teladan dalam peran mereka sebagai istri dan ibu. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Ummu Kulsum menikah, menghadapi ujian rumah tangga, hingga sebagian wafat di masa hidup ayah mereka. Mereka menunjukkan bahwa kehormatan tidak datang dari siapa suaminya atau dari status sosial semata, tetapi dari kesetiaan terhadap Islam. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, suami Sayyidah Ruqayyah,
Lalu Sayyidah Ummu Kulsum mendapat julukan Zunnur Aini, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah gelar yang menegaskan keutamaan sekaligus menjadi catatan bersejarah yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Hikmah berikutnya adalah bahwa cinta Rasulullah kepada anak-anaknya tidak pernah menjadikan beliau lalai dari misi besar kenabian. Meski sangat mencintai mereka, beliau tetap tegas ketika berhubungan dengan urusan agama. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Sayyidah Fatimah meminta pembantu, Rasulullah tidak menuruti dengan fasilitas duniawi, tetapi justru memberikan wirid dzikir sebagai pengganti yang lebih mulia. Pesan yang tersirat, kasih sayang orang tua bukan hanya dengan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mengarahkan anak kepada amal yang mendekatkan kepada Allah. Selain itu, wafatnya sebagian besar anak Rasulullah di usia muda juga menjadi jawaban atas fitnah orang Quraisy. Mereka sering mencemooh Nabi dengan sebutan abtar. Namun Allah membantah ejekan itu dengan surat Al-Kautsar ayat 3. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Fakta sejarah menunjukkan, meski anak laki-laki beliau wafat, justru nasab beliau tetap terjaga, sementara keturunan orang-orang yang memusuhi beliau punah dan tidak dikenal lagi. Ini menjadi hikmah besar tentang janji Allah yang selalu benar. Riwayat lain juga menguatkan pelajaran tentang kehidupan keluarga Nabi. Dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa tidak pernah beliau melihat seseorang yang paling mirip akhlak, duduk, dan cara berbicara dengan Rasulullah selain Sayyidah Fatimah. Jika Sayyidah Fatimah masuk ke rumah, Rasulullah bangkit menyambutnya, menciumnya, dan mempersilahkannya duduk di tempat beliau. Hadis ini memperlihatkan standar akhlak Rasulullah dalam memperlakukan anak, penuh penghormatan dan kasih sayang, meskipun beliau adalah seorang nabi dan pemimpin umat. Hikmah yang bisa dipetik adalah penghormatan kepada anak bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari keteladanan. Di sisi lain, hikmah besar juga tampak dalam keteguhan hati para putri Rasulullah. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ayah mereka menghadapi tekanan Quraisy, peperangan demi peperangan, hingga berdirinya negara Islam di Madinah. Mereka ikut merasakan susahnya hidup di rumah Nabi yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Rasulullah adalah teladan dalam kesabaran, bukan keluarga yang menikmati kekuasaan atau harta. Semua ini memberi gambaran utuh. Perjalanan anak-anak Rasulullah bukan sekedar catatan sejarah, melainkan rangkaian peristiwa yang penuh dengan hikmah ilahi. Hikmah yang bukan hanya untuk keluarga Nabi, tetapi untuk seluruh umat Islam yang belajar dari jejak hidup mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.